Pada dasarnya, pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu (PTT) bukanlah suatu paket teknologi, akan tetapi lebih merupakan metodologi atau strategi, bahkan filosofi bagi peningkatan produksi melalui cara mengelola tanaman, tanah, air, dan unsur hara, serta organisme pengganggu tanaman secara holistik dan berkelanjutan. Penerapan PTT didasarkan pada 4 prinsip. 1. PTT bukan merupakan teknologi maupun paket teknologi, tetapi merupakan suatu pendekatan agar sumber daya tanaman, lahan, dan air dapat dikelola sebaik-baiknya. 2. PTT memanfaatkan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan dan diterapkan dengan memperhatikan unsur-unsur keterkaitan sinergis antar teknologi. Ketiga, PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial ekonomi petani. Dan keempat, PTT bersifat partisipatif yang berarti petani turut serta menguji dan memilih teknologi yang sesuai dengan keadaan setempat dan kemampuan petani melalui proses pembelajaran. Alternatif komponen teknologi yang dapat dianjurkan dalam pengembangan model PTT terdiri atas 1. Penggunaan varietas padi unggul atau varietas padi berdaya hasil tinggi dan atau bernilai ekonomi yang tinggi yang sesuai dengan karakteristik lahan, lingkungan, dan keinginan petani setempat. 2. Penggunaan benih bersertifikat dengan mutu tinggi atau kemurnian dan daya kecambah tinggi. 3. Bibit muda, lebih kecil 21 hari setelah semai HSS. 4. Jumlah bibit 1-3 batang per lubang dan sistem tanam jajar legowo 2:1, 4:1 dan lainnya dengan populasi minimum 250.000 rumpun per hektar. Kelima, pemupukan N berdasarkan bagan warna daun BWD. 6. Pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah, perangkat uji tanah sawah, PUTS, dan petak omisi, serta pemecahan masalah kesuburan tanah. 7. Penggunaan kompos bahan sebanyak 5 ton per hektar kompos jerami atau 2 ton per hektar pupuk kandang. 8. Pengairan berselang atau intermiten. 9. Pengendalian gulma secara terpadu. 10. Pengelolaan hama dan penyakit dengan pendekatan terpadu. 11. Panen beregu dan pasca panen. Penggunaan benih bersertifikat dan benih dengan vigor tinggi sangat disarankan karena pertama, benih bermutu akan menghasilkan bibit yang sehat dengan akar yang banyak. 2. Benih yang baik
akan menghasilkan perkecambahan dan pertumbuhan yang seragam. Ketiga, ketika ditanam, bibit dari benih yang baik dapat tumbuh lebih cepat dan tegar. Dan keempat, benih yang baik akan memperoleh hasil tinggi. Varietas unggul. Varietas padi merupakan salah satu teknologi utama yang mampu meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. Dengan tersedianya varietas padi yang telah dilepas pemerintah, kini petani dapat memilih varietas yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, berdaya hasil dan bernilai jual tinggi. Varietas padi merupakan teknologi yang paling mudah diadopsi petani karena teknologi ini murah dan penggunaan jumlah bibit dan sistem tanam. Direkomendasikan menanam bibit per rumpun dengan jumlah yang lebih sedikit. Jumlah bibit yang ditanam tidak lebih dari 3 batang per rumpun. Lebih banyak jumlah bibit per rumpun mengakibatkan lebih tinggi kompetisi antar bibit atau tanaman dalam satu rumpun. Gunakan jarak tanam beraturan seperti pada model tehel yang lazim digunakan, seperti 20 cm kali 20 cm atau 25 rumpun per meter persegi. Jarak tanam 25 cm kali 25 cm atau 16 rumpun per meter persegi. Apabila sistem tanam dengan model legowo 2:1 dengan jarak 20 cm kali 20 cm kali 10 cm, yaitu setiap 2 baris dikosongkan 1 baris dan baris pinggir ditanam rapat.
Apabila sistem tanam yang digunakan model Legowo 4:1 dengan jarak tanam 20 cm kali 20 cm kali 10 cm, yaitu setiap 4 baris dikosongkan 1 baris dan baris pinggir ditanam. Jarak antara baris tanaman yang dikosongkan disebut 1 unit. Sistem tanam Legowo 4:1. Populasi tanaman bertambah kurang lebih 20%. Sedangkan dengan Legowo 2:1, populasi tanaman bertambah kurang lebih 50%. Penggunaan pupuk organik. Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika, dan biologi tanah, serta sumber nutrisi tanaman. Pupuk organik yang dikomposkan telah melalui proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti jerami dan kotoran ternak sapi, kambing, dan ayam. Pengairan berselang atau intermiten. Pemberian air secara berselang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air. Selain itu, dapat pula meningkatkan jumlah anakan, menghilangkan unsur-unsur beracun dalam tanah, serta meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Pemupukan berdasarkan bagan warna daun atau BWD. Agar efektif dan efisien, penggunaan pupuk disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan ketersediaan hara dalam tanah. Kebutuhan N tanaman dapat diketahui dengan cara mengukur tingkat kehijauan warna daun padi dengan menggunakan BWD. Pemupukan N dengan metode BWD dapat dicapai tepat waktu dan tepat dosis pemberian pupuk urea. Pemupukan P dan K berdasarkan status hara tanah. Penggunaan pupuk P dan K dapat menggunakan alat yang sangat sederhana, disebut PUTS, perangkat uji tanah sawah. Alat ini untuk mengukur status hara P dan K serta pH tanah yang dapat dikerjakan secara langsung di lapangan dengan relatif cepat, mudah, dan cukup akurat. Selain itu, dapat juga dilakukan pemupukan P dan K berdasarkan hasil petak omisi atau omission plot. Di lapangan kita campur merata, nah, kemudian kita ambil botol ini untuk
kita sebagai sampel nantinya untuk diuji. Sudah. Nah, kemudian dari situ kita mengambil untuk menguji kira-kira setengah gram atau setengah sendok. Kita mau uji. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas ukur. Sudah itu. Nah, setelah itu baru kita ambil pencampur K1 sampai K2. Nah, seperti ini. Kita ambil dulu K1, kemudian kita teteskan sebanyak 2 sampai 3 tetes. Nah, kemudian kita diamkan kira-kira 10 sampai 15 menit. Baru kita cocokkan dengan pewarna untuk K. Nah, seperti ini. Kita cocokkan gambarnya. Ya. Kita cocokkan gambarnya ini. Nah, begitu seterusnya untuk P dengan pH. Pengendalian gulma. Untuk mengurangi persaingan berupa pemanfaatan air, unsur hara dan cahaya, maka gulma perlu dikendalikan sejak awal agar tidak menurunkan produksi. Pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Hama dan penyakit merupakan cekaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil panen yang optimum dan dalam budidaya padi, perlu usaha pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama terpadu (PHT) merupakan pendekatan pengendalian yang memperhitungkan faktor ekologi, sehingga pengendalian dilakukan agar tidak terlalu mengganggu keseimbangan alami dan tidak menimbulkan kerugian besar. PHT merupakan panduan beberapa cara pengendalian, diantaranya melakukan monitoring populasi hama dan kerusakan tanaman, sehingga penggunaan teknologi pengendalian dapat diterapkan.
Ketepatan waktu sangat menentukan kualitas butir padi dan kualitas beras. Panen terlalu cepat dapat menimbulkan persentase bulir hijau yang berakibat sebagian biji padi tidak berisi atau rusak saat digiling. Panen terlambat menyebabkan hasil berkurang karena butir padi mudah lepas dari malai dan tercecer di sawah saat pengangkutan atau beras pecah saat digiling.